Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Mari kita memberi salam kanan kiri. Tuhan Yesus menyertai kita. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, mulai dari ayat 19 sampai ke 26, dengan tema gereja yang tersebar. Kita bacakan bersama-sama dengan silih berganti mulai dari ayat 19. Saya lebih dahulu bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudara bacakan sampai ke 26 saja ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Pisidia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tantangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu setelah lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid itu katakan Yesus. Amin. Demikian firman. Memang besar dampak corona itu COVID-19 jadi sampai hari ini. Salah satu dampak yang besarnya dipengaruhi gereja-gereja yang susah untuk beribadah, berkumpul. Kemarin saya sempat berbicara, kalau gereja harus kuat untuk berkumpul, beribadah, bersekutu, belajar, itu menjalin hubungan dengan Tuhan juga. Tapi gereja susah berkumpul, ini salah satu alasan gereja makin lama makin jadi lemah. Tapi secara pribadi juga ada banyak masalah-masalah yang mengalami, seperti masalah ekonomi dan kesehatan dan yang lain-lain. Ada salah satu jemaat di gereja Elios Malang, dia kena COVID. Tapi sebelum kena COVID, dia itu pendarahan terus di anusnya. Dia merasa ini ambeien. Lalu dia mau periksa, ini apakah penyakit ini, pendarahan terus. Jadi dia masuk rumah sakit. Tapi waktu dia itu masuk rumah sakit mau diperiksa, harus lebih dahulu periksa corona. Ternyata dia itu hasil tesnya itu positif. Ini awal corona. Kalau sekarang sudah vaksin ketiga sudah aman, merasa aman. Tapi waktu itu masih belum pernah vaksin pertama kali. Jadi waktu itu peraturannya 15 hari harus itu isolasi di rumah sakit. Dia pendarahan terus. Tapi belum bisa itu periksa karena harus sembuh corona ini lalu bisa periksa. 15 hari diomnam di rumah sakit untuk isolasi ini corona ini. Dia setengah mati orangnya. Tidak ada obat, tidak ada yang bisa itu mendampingi dia. Lalu setelah 15 hari kemudian lagi tes corona. Tapi hasil tesnya masih positif. Aneh sekali. Ini permainan dari rumah sakit sendiri untuk dicairkan tanah dari pemerintah atau apa, saya kurang tahu. Tapi 15 hari lagi dia itu
orangnya jadi kurus sekali. Juga itu dia pendarahan terus, ini tidak ada solusi. Dia mau mati, dia itu setiap hari, dia itu kesaksiannya dia begini. Setiap hari dia itu menangis berseru kepada Tuhan, lebih baik Tuhan, ambillah nyawaku. Saya begitu susah ini, ambillah nyawaku. Juga suaminya, ini Pak Pendeta Maramba. Dia datang, juga dia itu menangis, dia itu meminta dukungan doa untuk istrinya. Tapi keluarga mereka sudah pasrah pada Tuhan. Karena tidak ada jalan keluar dengan kekuatan manusia sendiri. Pasrah kepada Tuhan, dia menangis. Kami juga itu yang berdoa dan menangis agar Tuhan itu mengulurkan tangan. Hampir 1 bulan dia diisolasi karena corona, pendarahan terus, orangnya hampir mati. Setelah hampir 1 bulan, ini tes lagi, ini negatif, baru periksa. Antisipasinya ambeien, tapi ternyata bukan ambeien, kanker usus besar. Semua orang itu yang dengar kabarnya ini, waktu ini gimana ya? Saya meminta doa kepada itu rekan-rekan di Korea maupun rekan-rekan di sini agar Tuhan mengulurkan tangan. Kita berdoa, syukur operasinya jadi sukses. Setelah dioperasi, lalu kemo 12 kali dilaksanakan. Kemonya juga jadi sukses. Ini keajaiban Tuhan itu. Waktu itu Bapak Ibu, kena corona hampir banyak orang mati karena awal belum vaksin pertama. Tapi dia hidup juga itu ini. Bukan itu yang ambeien, ternyata ini kanker usus besar, tapi dia tidak mati. Itu operasinya sukses, lalu kemo sampai ke 12 kali, baru selesai bulan-bulan yang lalu ini. Kemo ke 12 kali ini. Itu juga sukses. Ini keadaan tubuh ini makin lama makin jadi baik. Kelihatan wajahnya, kelihatan sehat. Satu momen dia itu yang memang itu sebagai itu istri pendeta. Memang itu kita membuka pos yang baru di Gunung Tengger, bukan Sinode Eleos itu, tapi Sinode itu Paitani di situ. Membuka pos baru dulu, hampir 15 tahun yang lalu. Tapi sudah itu berdiri gedung gereja juga melayani di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu dia satu momen ini ibadah ucapan syukur, dia kesaksian. Kalau biayanya berapa ya? Kalau itu yang umname, memang itu katakan untuk corona itu memang bebas itu semua biayanya. Tapi operasi kanker, kemudian itu kemo ke 12 kali, ini biayanya berapa? BPJS pun masih berat, tapi luar biasa. Ada tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka ada ini kartu kesehatan Indonesia, namanya KIS, bukan cium itu ya, KIS. 100% gratis semuanya. Awalnya mereka itu yang bingung, semuanya bingung, biaya maupun ini bisa sembuh atau tidak. Juga ini yang orang hampir pasrah pada Tuhan, mereka menangis. Ibu sendiri itu, Tuhan ambillah nyawaku, aku tidak bisa tahan lagi. Tapi dipulihkan Tuhan, masih sehat. Kalau waktu di kemo 12 kali ini rontok semua itu, cari guntur. Tapi rambutnya sekarang lagi panjang. Bukan rambut palsu itu, rambut asli itu. Seperti rambut bayi, lebih halus dan lebih cantik lagi, tambah cantik. Semua orang heran, kelihatan lebih sehat daripada dulu. Luar biasa tangan Tuhan. Jadi di tengah-tengah ibadah kesaksian,
dia bersaksi demikian. Bapak Ibu, saya waktu di rumah sakit sebelum operasi, saya setiap malam berdoa menangis, Tuhan ambillah nyawaku. Hidup maupun mati, ini tidak ada arti apa-apa. Lalu Tuhan mengulurkan tangan, dia mengalami mujizat Tuhan. Lalu dia mengatakan demikian, saya baru menyadari hidupku ini sebenarnya buat apa. Mati, hidup, apa bedanya? Sekarang aku hidup untuk apa? Dia menyadari bahwa Tuhan mengizinkan hidupku ini untuk melayani orang lain dengan kasih, dengan caranya memberitakan Injil. Ibu ini memang latar belakangnya orang Muslim, keluarga Muslim, tapi karena suami menginjili dia percaya pada Tuhan Yesus, akhirnya bisa menjadi istri pendeta. Tapi sana keluarga dia itu, saudara-saudaranya masih Islam. Jadi dulu kalau dia itu sungkan untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara yang lain. Tapi sesudah dia mengalami mujizat Tuhan, dia katakan begini, Pak Kim, dulu saya agak sungkan untuk memberitakan Injil, bicara tentang Yesus kepada mereka. Tapi sekarang tidak. Saya langsung terus terang, saya itu menyampaikan Injil kepada mereka. Juga saya itu yang begitu mau mengangkul mereka dengan kasih. Kalau orang yang mengalami seperti saya juga mau siap melayani. Luar biasa Bapak. Sekarang kita masih hidup, artinya masih ada tugas. Masih ada tugas, jadi bisa hidup. Kalau tugas kita sudah selesai, pasti Tuhan mengambil nyawa kita. Jadi di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 8 dan 9, di situ firman Tuhan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memanggil kita dari kegelapan dunia ini kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi melalui itu yang pelayanan kita, melalui kegiatan kita untuk memberitakan Injil dan melayani dengan kasih, Tuhan mau dipuji, dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara, gereja kita bagaimana bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Memang ibadah ini juga penting. Karena tadi malam saya sudah itu yang membicarakan. Gereja harus kuat 2 poin. Satunya apa? Gereja berkumpul. Satunya apa? Gereja tersebar. Berkumpul ini apa? Hakikat gereja, ibadah. Kalau ibadah ini menyala-nyala turunnya, lalu itu kuat dengar firman Tuhan, juga itu yang berfokus, juga itu yang menerima Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, kita bisa sanggup melayani. Situasi apapun kita bisa melewatinya. Kalau lemah, susah itu melewatinya. Tapi kuat, kondisi apapun, api, air, apapun bisa melewatinya karena ada kuasa. Tapi kurang kuasa, kurang kuat, susah. Jadi gereja harus kuat untuk apa? Berkumpul. Ini dulu. Kalau tidak berkumpul, tidak kuat ya. Tapi setelah berkumpul, gereja harus apa? Tersebar. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, pergilah. Kalau kita mau melaksanakan tugas Tuhan, kita harus pergi. Oh, pendeta, Pak Pendeta, saya hanya itu yang saya suka-suka, hanya tinggal di gedung gereja saja, tidak boleh. Sesudah ibadah harus pergi ke tempat masing-masing. Setelah selesai hari Minggu ibadah, harus kerja mulai dari hari Senin. Di tempat kerja harus pergi, juga sesuai dengan tugas kita. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita bisa belajar
Ini salah satu jemaat di gereja mula-mula. Itu adalah gereja jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia ini bisa menjadi sebuah model gereja misioner. Kenapa kita bisa belajar pada pagi hari ini? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu itu belajar. Jemaat Antioquia ini latar belakang permulaan itu apa? Seperti kita yang merencanakan dan bisa memutus misioner, yang bisa itu mulai. Tidak. Kita perlu membahas hal itu. Tadi kita sudah bacakan di dalam ayatnya yang ke-19 itu. Ini menjelaskan awal mulanya dari jemaat Antioquia itu. Coba di sini saya akan bacakan ayat 19 lagi ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Pisidia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Kita kisah para rasul pasal 7 di situ ada sebuah kasus, ada pembunuhan atau kematian ini Stefanus, salah seorang diakon di jemaat Yerusalem. Kenapa dia dihukum mati, dilempari batu? Karena dia memberitakan Injil. Waktu itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini konteksnya orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus di atas kayu salib. Mereka tetap ada ancaman untuk membunuh murid-murid Yesus. Jadi ketika Stefanus memberitakan Injil, orang-orang Yahudi semua gertak gigi lalu melemparkan batu sampai mati. Ini kejam sekali. Kejam sekali. Kalau satu sisi melihat ini kekejaman dari orang Yahudi, tapi di belakang banyak orang bisa itu menafsirkan begini. Wah, di belakangan ada itu orang-orang Yahudi yang begitu melakukan kekejaman ini dari iblis. Langsung aja bisa itu gampang kita mengatakan, oh ini perbuatan iblis belakangannya. Seperti corona ini juga itu seseorang mengatakan ini belakangannya dari iblis. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu hati-hati. Segala perbuatan atau segala fenomena atau yang kasus itu, kita perlu menafsirkan dengan kacamata Alkitab, kacamata firman Tuhan. Corona ini kenapa? Kita perlu dengan kacamata Alkitab, kita perlu menyoroti ini kasus corona ini kenapa? Ada maksud Tuhan. Seperti ini, penganiayaan timbul. Stefanus, setelah itu Stefanus mati dilempari batu. Gampang bisa menafsirkan, oh ini belakangannya ada kejahatan. Memang orang Yahudi yang jahat. Tapi satu sisi lagi ada, bukan hanya itu saja. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 8. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah memerintahkan kepada murid-murid, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini perintah Tuhan. Tapi masalahnya jemaat Yerusalem. Mereka, kita bisa melihat pasal 3, pasal 5 kisah para rasul. Mereka itu pertama kali Petrus dia itu menyampaikan firman Tuhan, khotbah. Pertama kali 3.000 orang bertobat. Ini baru mulai gereja mula-mula Yerusalem. Jadi mereka berkumpul kuat, berkumpul untuk beribadah, belajar. Itu mereka membagi-bagi itu keperluan mereka masing-masing sesuai dengan murni hati. Jadi ini suasana, ini surgawi itu. Mereka setiap hari berkumpul di rumah masing-masing memecahkan roti dan belajar dari rasul-rasul. Juga itu persekutuannya begitu erat. Kemudian pasal 5 lagi, mereka itu bertambah jemaat 5.000 lagi. Gerejanya itu sudah jadi besar jumlah jemaat.
Mereka kuat untuk berkumpul. Tetap mereka akan terus untuk Tuhan, satu sama dengan yang lain, dan melayani bersama-sama dengan penuh kasih, memperhatikan janda-janda dan yatim piatu, dan melayani. Dan juga banyak terjadi mujizat-mujizat dengan rasul-rasul. Tapi satu sisi mereka lupa. Satu sisi yang lupa itu apa? Mereka kuat untuk berkumpul. Tapi satu sisi mereka lupa itu apa? Gereja tersebar. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah sampai ke ujung bumi. Tapi mereka hanya berbondong-bondong, hanya mereka itu berkumpul. Ayo ibadah, berkumpul. Ayo nyanyian, pujian, persembahan, dan yang lain-lain. Ayo kita itu menikmati ibadah surgawi. Jadi penganiayaan muncul pasal 7 Stefanus mati itu bukan belakangannya dari si iblis. Ini ada hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan karena gereja lupa tugasnya. Hanya kumpul-kumpul saja. Sekarang kita bisa melihat ada banyak sinode-sinode yang besar, tanahnya cukup besar. Juga gereja-gereja yang begitu cukup besar, tanahnya juga cukup besar. Tapi ada gereja yang hanya fokus kumpul saja itu. Mereka tidak melakukan tersebar dengan Injil, tidak melakukan utus. Mereka menantikan apa? Hukuman Tuhan. Hanya tinggal hukuman Tuhan saja ya. Pasti akan terjadi sesuatu. Pasti dari tangan Tuhan. Jadi karena ini murid-murid Tuhan, Yesus dan jemaat mula-mula di sini di Yerusalem, mereka lupa karena mereka menikmati senang-senangnya berkumpul. Jadi di tengah-tengah di situ mereka lupa perintah Tuhan, pergilah sampai ke ujung bumi. Juga mereka harusnya memberitakan Injil kepada orang Samaria. Tapi susah mereka itu memberitakan Injil kepada orang Samaria. Kenapa? Karena latar belakang itu jemaat mula-mula ini kebanyakan orang-orang dari orang Yahudi. Ini masalah. Kenapa itu masalahnya? Orang Yahudi dianggap orang Yahudi saja di antara banyak bangsa-bangsa, hanya orang Yahudi saja ada keselamatan. Ini namanya Yudaisme. Mereka sendiri saja itu memikirkan ini bangsa yang terpilih, bangsa yang khusus, bangsa-bangsa yang lain tidak ada keselamatan. Hanya keselamatan ada orang-orang Yahudi saja. Jadi jemaat mula-mula itu termasuk murid-murid Yesus, 12 murid itu juga semuanya latar belakang orang Yahudi. Walaupun mereka percaya pada Tuhan Yesus, tapi mereka hanya fokus kepada orang Yahudi saja. Tapi ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus itu perintahkan pada mereka seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau sekarang kita bisa itu membacakan firman Tuhan demikian, oh begini, oh ya, bisa gampang mengerti. Tapi bagi murid-murid Yesus yang dengar firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus naik, mereka kalau bisa ini, kamu memberitakan Injil seluruh Yudea, Yerusalem mereka sudah itu, oh ya Yerusalem. Seluruh Yudea masih itu mereka itu, oh ya ini Israel masih. Samaria mereka, sampai ke ujung bumi, karena mereka tidak mengerti. Karena mereka semuanya hanya mau fokuskan pada orang Yahudi. Ini kelemahan mereka. Apakah keselamatan hanya perlu itu orang Yahudi saja? Kalau keselamatan perlu hanya itu orang Yahudi saja, sekarang kita ini tidak mungkin duduk-duduk di bangku gereja di sini. Jadi gereja Antioquia ini yang terjadi masalahnya itu mulai dengan masalahnya tadi penganiayaan. Kalau tidak ada penganiayaan, mereka masih cuma di Yerusalem saja. Injil tidak pernah tersebar ke seluruh dunia, masih tetap di Yerusalem saja. Jadi ayat 19 di sini, karena timbul penganiayaan
kematian Stefanus. Jemaatnya takut penganiayaan dari orang-orang Yahudi, mereka tersebar dari Yerusalem. Ini salah satu rencana Tuhan. Di tengah-tengah penganiayaan ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah corona yang begitu kejam, tapi ada rencana Tuhan. Amin. Secara pribadi maupun secara umum. Orang percaya harus menafsirkan hal itu. Ada rencana Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini itu sayangnya ini ayat 19 yang bagian yang terakhir. Ada kata, coba ya, di sini mereka sudah tersebar, sampai ke Pisidia, Siprus dan Antioquia, tapi ada satu kata yang sayang. Namun apa? Mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dua kata, namun dan saja. Maksudnya itu apa? Walaupun mereka tersebar, ada itu yang ini pukulan Tuhan, hukuman Tuhan karena tidak tersebar. Ada pukulan Tuhan. Ayo, kamu itu tersebar untuk memberitakan Injil. Tapi walaupun mereka tersebar, tapi mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ini sayang sekali. Sayang sekali. Tuhan tidak ingin yang seperti itu. Tidak ingin. Tapi untungnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ayatnya yang Tuhan beri di sini. Ada kata lagi, akan tetapi. Wah, ini kata luar biasa. Akan tetapi, walaupun menimpa COVID, akan tetapi, walaupun menimpa penindasan atau penganiayaan, akan tetapi ada kegagalan di tengah-tengah situasi, akan tetapi, ini kata ini sangat penting, akan tetapi. Apa yang terjadi? Di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada beberapa orang-orang yang Kirene dan Siprus, mereka memberitakan Injil kepada orang Yunani, bukan orang Yahudi saja. Ini salah satu, ini benih. Ini salah satu benih. Sekarang kita bisa duduk-duduk di bangku gereja di sini. Kalau hanya itu memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, kemungkinan kita tidak bisa itu duduk-duduk di sini. Masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini sejarahnya yang luar biasa di sini. Lalu mereka memberitakan Injil kepada itu orang-orang di kota Antioquia. Ternyata di kota Antioquia ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa ayat yang 21. Tantangan Tuhan menyertai mereka. Ini bukan kekuatan kita sendiri. Kalau manusia sendiri ada kekuatan, memang ada kekuatan, tapi kekuatan manusia sendiri seberapa ya? Misalnya ya, sekarang kalau sekarang musim kemarau. Kalau itu yang ada itu lapangannya atau kebun yang begitu luas, mau siram air. Kalau itu 10 hektar, misalnya 10 hektar untuk ini kebun, mau siram air karena itu musim kemarau. Habis berapa itu yang airnya, lalu listriknya dan yang lain-lain. Namun demikian lagi kering, gersang terus. Tapi coba bayangkan, cuma sejenak hujan deras dari tangan Tuhan, syuk, semuanya beres. Tidak perlu listrik, tidak perlu itu yang kumpul-kumpul air itu. Tangan Tuhan gampang. Tangan manusia yang begitu luar biasa bersusah, tapi tangan Tuhan yang begitu gampang. Di sini kita membacakan Alkitab. Tangan Tuhan menyertai mereka
dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Gereja kita bisa mau menjadi gereja misioner, kita harus bersandar pada tangan Tuhan. Tangan manusia sendiri, walaupun orang yang luar biasa teknologinya dan yang lain-lain, tapi ada keterbatasan. Hanya sampai kekuatan tangan manusia sendiri saja selesai, tidak melimpah lagi, kelebihan lagi. Tapi ketika tangan Tuhan menyertai, tidak akan mustahil bagi dia. Amin. Jadi banyak orang berkumpul. Jadi ini bisa menjadi jemaat Antioquia. Dari Yerusalem, murid-murid Yesus dengar beritanya. Di Yerusalem, mereka itu menyangka hanya Injilnya saja itu di Yerusalem dan khusus untuk orang Yahudi saja. Tapi ternyata orang Yunani saja percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang sudah bertobat, berkumpul di kota Antioquia. Jadi mereka mengutus satu orang untuk mengembalakan jemaat Antioquia. Jadi Rasul langsung mengutus siapa ya? Barnabas untuk mengembalakan jemaat di situ. Lalu yang terjadinya apa? Barnabas dia mencari Saulus. Saulus ini siapa ya? Rasul Paulus. Sebelum bertobat namanya Saulus. Nama Saulus ini bisa berubah Paulus. Kapan ya? Kapan? Nama Saulus berubah nama Paulus ini kapan ya? Banyak orang berpikir waktu dia bertobat langsung nama itu berubah Paulus. Tidak. Nama Paulus ini, nama Saulus ini bisa berubah nama Paulus ini sesudah dia diutus sebagai misionaris. Nanti kita akan dengar itu yang firman Tuhan di sini. Jadi Barnabas dia mencari Saulus, masih namanya Saulus. Walaupun dia sudah bertobat, namanya Saulus. Dia mencari karena Barnabas telah tahu ini Saulus ini orang yang begitu luar biasa. Kalau katakan zaman sekarang ini dokter, ini doktrin teologi. Dia begitu luar biasa semangatnya, disiplinnya, dan juga itu yang dia begitu orang yang kuat untuk melayani Tuhan. Jadi Barnabas dia mencari Saulus yang harus bertobat, lalu bisa membawa ke Antioquia. Tadi kita sudah bacakan di sini, mereka itu bersama-sama mengembalakan jemaat Antioquia selama 1 tahun. Luar biasa yang terjadi itu. Luar biasa terjadi. Apa? Ayat 2 ke 6. Coba. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Ini sejarah. Kenapa kita disebut orang Kristen? Di sini alasannya di sini. Pertama kali jemaat Antioquia disebut orang Kristen, pengikut Yesus. Zaman itu, memang itu salah satu latar belakang ini kata itu Kristen ini sebuah kata ejekan dari orang-orang kafir. Tapi cukup menjelaskan bahwa identitasnya pengikut Yesus adalah Kristen. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini bisa mulai jemaat Antioquia. Kalau kita bisa melihat pasalnya yang ke-13 Kisah Para Rasul, ini jemaat Antioquia baru mengutus misionaris yang pertama di dalam sejarah gereja. Misionaris yang pertama itu siapa? Bukan Pakin ya, bukan Pakin. Siapa ya? Misionaris yang pertama di dalam Alkitab itu siapa ya? Siapa? Tadi yang 2 orang, Barnabas dan Paulus. 2 orang. Jemaat Antioquia menjadi jemaat misioner. Karena apa? Kita dengar firman.
pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat Antiokhia, kita sudah belajar latar belakang Jemaat Antiokhia. Tapi Jemaat Antiokhia selama 1 tahun mereka sudah menjadi gereja yang begitu modern untuk memberitakan Injil maupun menjadi gereja misioner. Yang pertama, kenapa itu Jemaat Antiokhia ini bisa menjadi gereja yang tersebar dan gereja yang misioner? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, alasannya Jemaat Antiokhia mereka giat dan mereka itu begitu berfokus untuk dalam Tuhan. Tuhan ini sangat penting. Kalau mau menjadi gereja misioner, Tuhan ini sangat amat penting. Coba kita membuka kita pasal 13 ya. Oke, sekarang kita perlu itu yang melihat ayatnya yang kedua. Di sini ada penjelasan mengenai itu sebelum mereka itu mengutus misionaris yang pertama, mereka melakukan apa? Kita bisa melihat. Kalau gereja kita bisa mau menjadi gereja yang misioner, kita juga harus meniru Jemaat Antiokhia ini. Ayat yang kedua. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dengan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat mereka itu beribadah dengan berpuasa. Pergilah. Jadi mereka bisa melakukan berdoa. Kita perlu kembali pada itu Kisah Para Rasul pasal pertama di situ. Jemaat mula-mula, murid-murid Yesus berkumpul satu tempat di rumah Markus. Di situ mereka menantikan Roh Kudus, menantikan janji Bapa sambil mereka melakukan apa? Tidur ya. Mereka bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Serius berfokus pada Tuhan. Jemaat Antiokhia mereka sudah membangun sebuah kebiasaan. Tadi malam juga itu saya memberikan sebuah contoh. Mereka berlutut kepada Tuhan setiap hari. Kalau sesudah kerja kembali ke tempat gereja, lalu mereka itu rela itu berdoa dengan suara. Jemaat Antiokhia juga bukannya kepaksaan berpuasa seperti agama-agama yang lain. Ini bisa menjadi sebuah syarat untuk menjadi mendapat keselamatan. Mereka harus paksa puasa, tapi tidak. Puasa kita ini bukan yang kepaksaan atau syarat, rela hati. Puasa itu apa? Tuhan, aku tidak makan, tidak minum. Karena apa? Aku tidak mencari kesenangan dunia, hanya sejenak mau mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Jadi berpuasa. Kalau kita bisa menikmati senang-senang dunia, kadang-kadang kita susah mencari kehendak Tuhan. Tapi lebih serius mau mencari kehendak Tuhan, kita perlu berpuasa. Seperti contoh, waktu saya itu yang masih evangelis, istri saya melahirkan anaknya yang kedua. Tapi terjadi masalah anak ini, masalah jantung dan juga masalah usus besar, tidak ada saraf. Lalu harus operasi. Tapi sebelumnya itu periksa, tidak tahu penyakit apa. Ketika dengar penyakitnya apa dari dokter, saya sebagai evangelis waktu itu memang itu katakan hamba Tuhan tidak ada uang untuk rumah sakit anak itu. Tidak ada apa-apa hamba Tuhan itu, hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain. Hanya menjumpai
di depan takhta Tuhan, menangis, dan itu yang berteriak, dan itu meminta tolong kepada Tuhan saja sambil berpuasa. Karena ada sebuah keinginan, keperluan, juga itu yang serahkan segala sesuatu dan mau mengerti kehendak Tuhan. Kita justru perlu serius berdoa kepada Tuhan. Kadang perlu rela hati, perlunya puasa, bukan kepaksaan atau syarat untuk keselamatan. Beda dengan agama lain. Rela hati, puasa. Tuhan, aku mau mencari kehendak. Ini bukan hanya itu secara pribadi, keseluruhan jemaat Antiokhia. Mereka mau mencari kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengizinkan gereja di sini. Di kota Antiokhia Engkau telah mengizinkan ini sebuah gereja jemaat yang cukup besar. Buat apa Tuhan sekarang yang gerejanya ada di sini? Mereka itu bergumul, berdoa, mencari kehendak Tuhan. Gereja Elios Bali juga harus berdoa itu. Tuhan, kenapa Engkau telah mengizinkan gereja Bethesda di sini? Kami mau mengerti kehendak Tuhan. Untuk Bali atau untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Karena ini Bali di sini memang ini salah satu pusat wisatawan internasional. Kenapa Tuhan telah mengizinkan gereja di sini? Kita perlu serius mencari kehendak Tuhan. Jemaat Antiokhia mencari kehendak. Ketika mereka serius berdoa kepada Tuhan, mereka bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi tugasku. Barnabas dan Saulus ini siapa? Bagi itu jemaat Antiokhia. Ini gembala mereka itu. Tidak lama itu mereka luar biasa mengajar pada jemaat bertumbuh iman. Juga itu yang kuat, jadikan kuat iman. Tapi dengar firman Tuhan, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang aku memberikan kepada mereka. Coba itu bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau mereka kurang berdoa, kurang mendengarkan firman Tuhan, walaupun ada sebuah perintah Tuhan, mereka cuekin. Masa gembala kita diutus? Kalau gembala kita diutus, siapa yang mengembalakan? Pasti ada itu masalah. Tapi seluruh jemaat cukup serius untuk berdoa, lalu mereka bisa dengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu senantiasa mendengarkan firman Tuhan dengan doa. Dengan doa. Jadi ketika kita serius berdoa, lalu kita bisa itu mengerti kehendak Tuhan ini sebenarnya apa. Kadang yang bisa itu yang mengatakan, kalau ada keperluan, ayo minta kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja. Intinya doa itu apa? Yang dua, intinya doa itu satunya bersyukur kepada Tuhan, satunya mencari kehendak Tuhan. Di dalam doa Bapa kami sudah ada itu di situ. Tadi kita sudah menaikkan doa Bapa kami. Datanglah, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Jadi di dalam doa kita ini selalu mencari apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi di dalam doa yang begitu dalam dan serius, kita bisa mendapat dan mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa serahkan keinginan kita, rencana kita sendiri, dan kepentingan diri kita sendiri, lalu bisa taat. Seandainya jemaat Antiokhia di sini mereka tidak taat, tidak mau, tidak boleh, mereka hanya berunding saja itu. Lalu mereka itu, tidak boleh itu. Gembala kita itu masih belum bisa. Kalau mereka itu nunggu-nunggu, lalu tidak menaatinya,
Sayang sekali saya dan saudara-saudara di sini masih belum sempat percaya pada Tuhan Yesus. Benar itu. Karena mereka langsung taat kepada Tuhan, jadi Paulus dan Saulus diutus sebagai misionaris. Lalu Injilnya bisa tersebar ke seluruh dunia karena ada misionaris. Jadi kita juga bisa menikmati sekarang ini. Jadi poin yang pertama itu apa? Doa yang serius, mencari kehendak Tuhan yang begitu penting. Jadi jemaat Antioquia ini bisa menjadi jemaat misional. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Antioquia ini bisa menjadi jemaat misional. Kenapa? Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terbaik. Maksudnya masalah SDM. Kadang-kadang ada orang yang begini. Saya memang sebagai ketua STT Salem. Wah, anak yang pertama ada itu misalnya seorang orang tua yang punya itu 3 anak, misalnya 3 anak laki-laki. Anak yang pertama paling pintar. Juga itu ini sulung gitu ya. Paling pintar. Wah, ini nanti bisa menjadi dokter. Rencananya bagus itu. Juga nanti income-nya cukup baik, besar. Ini dokter. Anak yang kedua ini kepintarannya sedang. Wah, nanti ini bisa menjadi apa ya? Ini dia manajemen apa gitu, IT atau apa? Ayo silakan. Bungsu ini yang kurang pintar, sering-sering bermasalah, nakal. Orang tua mengatakan lebih baiknya dia itu sekolah teologi aja itu, nanti bisa dibenahi. Ini cara ini benar enggak? Makanya sekolah tinggi teologi susah-susah. Ada banyak anak-anak yang nakal sudah masuk di sekolah. Memang selama itu yang ini proses 4 tahun, 5 tahun, mereka memang benar-benar dibenahi oleh firman Tuhan. Sebagian bisa dibenahi, tapi sebagian tidak bisa dibenahi. Tetap gitu. Jadi di tengah-tengahnya mereka diusir. Terjadi. Ketika kita memberikan kepada Tuhan, apalagi menjadi hamba Tuhan atau misionaris, yang perlunya apa? Tenaga yang paling baik, paling pintar, paling kuat. Bukan yang paling jelek memberikan kepada Tuhan. Ada seorang petani, dia ternak sapi. Sapinya dia itu lahirkan kembar. Dia senang hatinya. Awal-awalnya waktu ini hamil dia tidak tahu. Sapinya hamil tidak tahu ini 1 ekor atau 2 ekor. Dia sudah ada sebuah itu keputusan. Sebelum itu yang nilai, wah ini nanti ini separuhnya saya mau mempersembahkan kepada Tuhan setelah dijual itu bayinya. Tapi ternyata kembar. Tapi salah satu di antara kembar itu salah satunya telah mati. Pak Pendeta datang. Dia bilang begini, Pak Pendeta, sebenarnya yang mati ini aku mau mempersembahkan kepada Tuhan kalau dia hidup gitu. Tapi ternyata dia mati. Maksudnya itu apa? Dia mau memberikan yang jelek kepada Tuhan. Tuhan tidak mau menerima itu. Tuhan mau menerima hal yang terbaik. Berkenan kepada orang-orang yang memberikan terbaik. Bagi jemaat Antioquia, Barnabas dan Saulus ini orang yang paling berharga, paling baik, paling yang begitu kuat. Tapi mereka bisa serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dari gereja kita juga harus siapkan untuk masa depan. Masih ada banyak itu yang ini. Tadi malam saya menjelaskan ini. Rata-rata itu yang usia rata-rata ini masih muda. Jadi seleksi
orang ini ada itu potensinya untuk misi. Dari seluruh jemaat mendukung dengan doa, dengan perhatian, dengan dana, ini bisa membuka pos baru seperti itu. Harus ada planning. Jadi siap-siap semuanya nanti bisa dilaksanakan. Kan poin yang terakhir, paling senangnya kata terakhir gitu ya. Poin yang terakhir, jemaat Antioquia kuat untuk menjadi jemaat misioner. Kenapa? Mereka rela untuk melayani dengan kepunyaan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang saya menjadi misionaris dari Korea. Aku ada di sini, kenapa? Ada banyak jemaat di Korea tetap mendukung dalam doa untuk saya. Bukan hanya itu saja, mereka ada itu yang mendukung dengan dana untuk biaya hidup saya dan pelayanan saya. Kalau tidak ada dukungan yang doa maupun dana, saya tidak bisa melayani di sini. Tidak bisa melayani. Karena ada dukungan doa dan dukungan dana, jadi bisa melayani. Gereja kita mau menjadi gereja misioner, kita juga harus siap mengorbankan diri. Di antara jemaat ada itu yang begitu hidupnya susah-susah, tetapi ada setiap bulan dia itu mengirimkan dana. Sekecil pun dia dengan doa, dia itu mengirimkan dana untuk pelayanan saya. Saya tidak bisa lupa mereka. Tapi mereka satu orang pun tidak ada yang kepaksaan. Mereka dengan rela hati. Mereka itu memberikan dengan rela hati. Jadi bisa itu pelayanannya makin lama makin maju dan bisa sukses. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara, kita mempunyai seorang yang begitu kasih, begitu sayang, kita tidak menghematkan apa yang kita punyai, memberikan, walaupun memberi tapi hati kita apa? Senang, karena begitu mengasihi. Kalau kurang mengasihi, memberi atau tidak, masih itu bergumul, ini beri atau tidak, karena kurang kasih, kurang mengasihi. Wah, ini lain kali aja nggak usah. Seperti itu bisa terjadi. Tapi yang begitu kasih pasti, begitu mengasihi pasti, ayo ini dengan rela hati. Harga berapapun rela hati bisa memberikan. Ini kekuatan jemaat Antioquia. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, kita mempersembahkan persembahan apapun, kita perlu dengan senang hati, rela hati, bukan kepaksaan. Memang itu gereja Elos itu Bali nanti ke depan ini untuk pembangunan gereja dan juga ada tanah misi maupun itu ada banyak perlu dana. Tapi ketika kita dengan rela hati, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita tidak menyayangi kepunyaan kita sendiri. Apa saja dengan senang hati bisa rela menyediakan untuk Tuhan. Saya mau simpulkan khotbah. Jemaat Antioquia ini bisa menjadi sebuah model gereja misioner karena kuat dalam Tuhan, kuat untuk mencari SDM yang berkualitas. Kemudian mereka tidak pernah menyayangi kepunyaan mereka, rela hati memberi untuk kerajaan Allah. Di tengah-tengahnya ada dua gambar. Satunya apa? Jemaat yang berkumpul dan jemaat yang tersebar. Dua-duanya ini harus berjalan. Sesudah selesai ibadah, kita akan tersebar. Semoga hidup kita ini sukses, memberitakan Injil,
dan melayani dengan kasih Kristus dan memberikan segala sesuatu kebaikan dari kita untuk kerajaan Tuhan. Kalau begitu, kita semua bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan kita sungguh-sungguh bisa menjadi saluran berkat untuk sedunia ini. Amin. Semoga jemaat Gereja Elios Bali bisa menjadi jemaat yang tersebar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk.